Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan, selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini, kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Hari demi hari berlalu. Waktu berjalan tanpa terasa, seperti debu yang diterbangkan angin, seperti bayangan yang pelan-pelan memudar. Kirana telah genap 1 tahun hidup di jalanan. Hidup yang awalnya terasa asing, kini telah menjadi bagian dari dirinya. Ia semakin terbiasa dengan kehidupan yang mengajarkannya arti bertahan, arti berbagi, dan arti setia kawan. Bersama Rina dan Lily, mereka mengamen dari satu bus ke bus lain. Kadang bertiga, kadang sendiri-sendiri. Namun, apapun yang terjadi, mereka selalu bertemu kembali di halte, tempat pertama kali mereka dipertemukan oleh takdir. Di sanalah mereka berkumpul setiap sore menjelang malam, berbagi cerita tentang hari yang mereka lewati. Kini, Kirana telah memiliki ukulele sendiri. Jemarinya semakin lincah memetik senar, suaranya semakin merdu mengiringi nada-nada yang melayang di antara deru kendaraan. Ia tidak hanya sekadar mengamen, ia mencurahkan perasaannya dalam setiap petikan dan nyanyiannya. Hidup di jalanan mengajarkan mereka tentang kebersamaan. Jika hasil mengamen hari itu banyak, mereka akan membeli makanan yang lebih layak. Mungkin sebungkus nasi padang yang selalu membuat Kirana tersenyum bahagia. Sesekali, mereka juga membeli pakaian baru, atau sekadar kebutuhan sehari-hari seperti sabun dan sampo. Kebersihan bukan perkara mudah bagi anak jalanan, tetapi mereka berusaha sebisa mungkin. Tak jauh dari kolong jembatan tempat mereka bernaung, ada sebuah musala kecil. Kamar mandinya tak pernah dikunci. Tempat itu menjadi penyelamat mereka, tempat di mana mereka bisa membasuh diri, membersihkan lelah, dan menikmati sejenak ketenangan. Walau tak setiap hari mereka bisa mandi, mereka tetap bersyukur atas sedikit kenyamanan yang mereka miliki. Di bawah langit kota yang sibuk dan gemerlap lampu jalanan yang tak pernah padam, Kirana, Rina, dan Lily terus menjalani hidup mereka. Tak ada kepastian tentang masa depan. Tak ada jaminan tentang hari esok, tapi mereka punya satu sama lain. Dan di dunia yang keras ini, kebersamaan adalah harta yang paling berharga. Hari itu, seperti biasa, Kirana pergi mengamen. Udara pagi terasa sejuk, dan ia menyusuri jalanan dengan ukulele di tangan serta adik, boneka kesayangannya, menggantung di punggung, diikat dengan selendang yang mulai lusuh. Boneka itu adalah satu-satunya kenangan dari ibunya, satu-satunya benda yang bisa membuatnya merasa aman. Setelah selesai mengamen di sebuah bus dan turun di trotoar, Kirana tengah menghitung receh hasil jerih payahnya ketika 2 anak laki-laki muncul. Mereka juga pengamen, tapi bukan seperti dirinya. Tatapan mereka penuh tipu daya, dan tanpa basa-basi, mereka menuntut uang hasil mengamennya. Kirana menggeleng tegas. Ia bekerja keras untuk setiap receh yang didapatnya, dan ia tak akan menyerahkan begitu saja. Salah satu dari mereka marah. Ia mendorong Kirana hingga hampir terjatuh. Yang lainnya meraih adik, menarik boneka itu dengan kasar hingga lengannya robek. Seketika, dada Kirana terasa sesak, seolah ada bara api yang menyala di dalamnya. Itu bukan sekadar boneka, itu adalah ibunya. Itu adalah seluruh kehangatan yang tersisa dalam hidupnya. Amarahnya meledak. Kirana melawan. Ia memukul,
menendang, bahkan menggigit tangan salah satu dari mereka sekuat tenaga. Anak itu menjerit kesakitan, tapi Kirana tidak peduli. Ia takkan membiarkan mereka mengambil atau menghancurkan satu-satunya harta yang ia miliki. Orang-orang di sekitar hanya melihat. Tak ada yang melerai. Tak ada yang peduli dengan perkelahian seorang anak perempuan melawan dua anak laki-laki. Mungkin bagi mereka, itu hanya sekadar tontonan jalanan. Bukan urusan mereka. Namun, bagi Kirana, ini adalah peperangan. Peperangan mempertahankan kenangan, mempertahankan harga diri. Hari itu, ia belajar satu hal lagi tentang dunia, bahwa tak ada yang akan menolongmu kecuali dirimu sendiri. Kirana melepaskan gigitannya. Anak itu menjerit kesakitan, tangannya terluka dan membiru. Kawannya berusaha membantu menutup luka dengan bajunya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kirana untuk lari. Dengan napas tersengal dan jantung berdegup kencang, ia berlari menjauh dari kedua anak itu, menyusuri trotoar yang mulai lengang. Ia tak peduli kemana arah langkahnya, yang penting ia harus pergi dari sana. Hari pun sudah mulai sore, matahari mulai merunduk ke ufuk barat, menghangatkan langit dengan semburat jingga keemasan. Kirana segera menuju halte, tempat di mana ia akan bertemu dengan Rina dan Lily. Hanya di sana, di antara sahabat-sahabatnya, ia bisa merasa aman kembali. Di halte, Rina terkejut melihat pipi Kirana yang bengkak dan memerah. Ada bekas cakaran di lehernya. Ada apa? Tanyanya dengan khawatir. Kirana menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Mendengar itu, mata Rina menyala marah. Ini tidak bisa didiamkan. Kita harus cari anak itu, katanya dengan suara penuh tekad. Sudahlah, tangannya sudah berdarah aku gigit tadi, ujar Kirana mencoba menenangkan. Tidak, kata Rina bersikeras. Kita harus memastikan dia tidak akan mengganggumu lagi. Malam itu juga, mereka bertiga mencari anak-anak itu. Dengan langkah cepat, mereka menelusuri jalanan hingga akhirnya menemukan kedua anak tersebut duduk di belakang sebuah halte. Salah satu dari mereka masih memegangi tangannya yang luka. Begitu menyadari kedatangan Kirana, Rina, dan Lily, mereka tampak terkejut. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat bicara, Rina sudah lebih dulu bertindak. Tanpa basa-basi, ia langsung menendang perut salah satu dari mereka, membuatnya terhuyung ke belakang. Kedua, anak itu ketakutan. Dengan satu, kirana saja mereka sudah kewalahan siang tadi. Kini, ada 3 orang di hadapan mereka. Walaupun ketiganya perempuan, tak ada sedikit pun ketakutan di wajah mereka. Sorot mata Rina tajam, rahangnya mengeras menahan amarah. Namun, Kirana yang sejak awal tak ingin perkelahian ini terjadi, merasa iba. Sudah Kak Rina, katanya lirih. Dia juga anak-anak seperti kita. Rina masih menatap tajam, tetapi mendengar suara Kirana, ia menghela napas panjang. Perlahan, amarahnya mereda. Jangan sekali-kali mengganggu adikku lagi, kata Rina tegas kepada kedua anak itu. Anak itu menunduk ketakutan, mengangguk cepat. Kirana melangkah mendekat, menatap mereka dengan lembut. Kita berteman saja, katanya pelan. Kedua anak laki-laki itu terkejut. Mereka saling berpandangan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Serius? Salah satu dari mereka bertanya ragu. Kirana mengangguk. Kami juga hidup di jalanan. Kita tidak perlu jadi musuh. Bukankah lebih baik kalau kita saling membantu? Hening sejenak.
Udara malam terasa lebih dingin, tetapi ada kehangatan kecil yang mulai tumbuh di antara mereka. Akhirnya, anak yang tangannya terluka mengulurkan tangannya yang masih gemetar. "Aku Rudi," katanya pelan, "dan ini Bowo." Kirana tersenyum dan menyambut uluran tangannya. "Aku Kirana, ini Rina dan Lily. Mulai sekarang kita teman." Persahabatan memang bisa datang dari mana saja, bahkan dari permusuhan yang tak terduga. Sejak malam itu, hubungan mereka perlahan berubah. Awalnya, Rudi dan Bowo masih canggung ketika bertemu Kirana, Rina, dan Lily di jalanan. Mereka belum terbiasa dengan kebaikan tanpa syarat. Namun, seiring waktu, mereka mulai memahami bahwa tidak semua orang di jalanan ingin saling menjatuhkan. Ada yang benar-benar ingin bertahan tanpa menyakiti orang lain. Rudi dan Bowo punya wilayah mengamen yang berbeda. Biasanya mereka memilih pasar dan lampu merah, sementara Kirana dan teman-temannya lebih sering berkeliling dari bus ke bus. Tapi sesekali, jalan mereka bertemu. Jika sedang di tempat yang sama, mereka berbagi spot, saling memberi jalan, atau sekadar berbagi makanan di trotoar yang sunyi. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menggelegar di langit, angin kencang meniup dedaunan yang berserakan di jalan. Kolong jembatan tempat Kirana dan teman-temannya biasa tidur mulai bocor. Air menetes dari celah-celah beton yang retak. Mereka meringkuk dalam selimut tipis, menggigil kedinginan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. "Hei, kalian di situ?" Kirana menoleh. Rudi dan Bowo berdiri di ujung kolong, basah kuyup. "Kami tahu tempat yang lebih kering," kata Bowo. "Ikut kami." Kirana dan yang lainnya saling pandang. Ini pertama kalinya Rudi dan Bowo menawarkan sesuatu. Tanpa banyak bicara, mereka bangkit dan mengikuti dua anak laki-laki itu. Di balik deretan ruko yang tutup, ada sebuah bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya masih utuh, lantainya kering. Tidak ada kasur empuk atau selimut tebal, tapi setidaknya mereka bisa tidur tanpa khawatir basah kuyup. Malam itu, di bawah cahaya redup dari lampu jalanan yang remang-remang, 5 anak jalanan duduk melingkar. Suara hujan di luar terdengar seperti lagu pengantar tidur. "Kita semua sama," kata Rudi tiba-tiba. "Hidup di jalanan itu berat. Aku dulu pikir, kalau aku gak menindas orang lain, aku yang bakal ditindas. Tapi kalian gak begitu." Kirana tersenyum. "Kita saling menjaga. Itu yang membuat kita tetap bertahan." Tidak ada yang menjawab, tapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Sebuah persahabatan yang lahir dari luka. Sebuah keluarga yang terbentuk tanpa ikatan darah. Di perempatan jalan, tak jauh dari tempat Kirana dan kedua temannya tinggal, seorang badut berdiri di antara deru mesin dan klakson yang saling bersahutan. Wajahnya tersapu riasan putih dengan senyum merah yang melengkung sempurna. Namun, mata di balik topeng itu menyiratkan kisah yang tak terlihat. Setiap kali lampu lalu lintas berubah merah, ia melangkah ke tengah seakan panggungnya baru saja terbuka. Tangannya bertepuk, kakinya menari mengikuti irama yang hanya ia dengar sendiri. Ada tarian jenaka, ada tepukan penuh semangat, ada sesekali putaran tubuh yang membuat ujung kostumnya berkibar. Anak-anak di kursi belakang mobil tertawa, sementara beberapa orang dewasa tersenyum simpul, sebagian lagi tetap terpaku pada layar ponsel mereka. Dari balik jendela yang berembun, beberapa tangan merogoh kantong,
menyelipkan lembaran kecil ke dalam genggamannya sebelum lampu hijau menyala. Ada juga yang hanya mengalihkan pandangan, berpura-pura tak melihatnya. Namun badut itu tak pernah berhenti tersenyum. Ia menunduk hormat, melangkah mundur, lalu kembali ke pinggir jalan, menunggu giliran berikutnya untuk menari lagi. Sebab di perempatan ini, ia bukan sekadar badut. Ia adalah penunggu lampu merah, penawar kebosanan, dan dalam diam, mungkin juga pemeluk luka yang tak pernah ia tunjukkan. Setiap kali Kirana melewati perempatan itu, badut itu selalu ada, berdiri di antara lalu lalang kendaraan, sesekali menari, sesekali bertepuk tangan, tapi matanya, mata yang tersembunyi di balik topeng badut itu, selalu mengikuti Kirana. Ia bukan sekadar melihat, tapi memperhatikan. Ada sesuatu dalam wajah gadis itu yang menariknya, sesuatu yang tak biasa. Walaupun pakaiannya lusuh, meski debu jalanan menempel di kulitnya, kecantikannya tetap bersinar. Wajah Kirana adalah perpaduan antara dua dunia, lekuk-lekuknya mengingatkan pada keelokan orang Eropa. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membawa kehangatan khas Asia. Kulitnya putih, meskipun tertutup debu. Rambutnya jatuh berantakan, tapi tetap terlihat indah dalam kesederhanaannya. Dan setiap kali badut itu menatapnya, ada kenangan samar yang berusaha ia ingat, sesuatu yang hampir terlupakan, tapi tetap berbisik di sudut ingatannya. Hingga suatu hari, ia tak bisa lagi hanya memperhatikan. Ia harus bertanya. "Siapa namamu, Nak?" Suaranya terdengar pelan, hampir seperti gumaman. Kirana mengangkat wajahnya. Sejenak, ia ragu. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata lelaki itu yang membuatnya percaya. "Kirana," jawabnya ramah. "Oh, Kirana?" Lelaki itu mengulang dengan suara yang lebih lirih, seolah mencicipi nama itu dengan penuh kehati-hatian. Lalu, setelah jeda yang terasa lebih panjang dari biasanya, ia kembali merogoh kantong baju badutnya yang besar dan menyodorkan sesuatu. "Kamu sudah makan? Ini Bapak ada 2 roti," katanya, menawarkan dengan tangan yang kasar tapi penuh kelembutan. Kirana menatap roti itu, lalu kembali ke mata lelaki itu. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kebaikan orang asing di perempatan jalan. "Terima kasih, Pak," katanya, akhirnya menerima roti itu dengan hati-hati. Lelaki itu tersenyum, tapi kali ini bukan senyum badut yang menghibur di tengah lampu merah. Senyum itu lebih dalam, lebih nyata, seperti seseorang yang mengenal Kirana lebih dari yang ia sendiri sadari. Satu siang menjelang sore, matahari menggantung rendah di ufuk barat, menumpahkan cahaya keemasan yang mulai melembut. Kirana duduk di halte tua, tempat ia biasa beristirahat. Angin sore mengusap pelan rambutnya yang kusut, membawa serta bau aspal yang baru saja diguyur gerimis tipis. Tak berselang lama, sosok yang sudah akrab di matanya mendekat. Badut itu, dengan kostum yang mulai lusuh, dengan langkahnya yang selalu ringan, seolah tak pernah lelah menghadapi dunia. "Banyak dapat hari ini, Kirana?" tanyanya, suara beratnya terdengar ramah. Kirana menoleh, tersenyum kecil. "Lumayan, Pak," jawabnya. Lelaki itu mengangguk, kemudian duduk di sebelahnya. Sejenak, ia hanya diam, membiarkan lalu lintas yang lalu lalang menjadi latar belakang percakapan mereka. "Bapak punya anak gadis juga," katanya akhirnya. Suaranya lebih lembut kali ini. "Hampir seusia kamu." Kirana menoleh. Baru kali ini, badut itu berbicara tentang keluarganya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda. "Nanti kamu main ya ke rumah Bapak.
Bapak ingin memperkenalkan kamu dengan dia, lanjutnya. Dia pintar juga main ukulele, sambungnya dengan nada bangga yang samar. Oh ya? Kirana tersenyum. Baik, Pak. Kapan Bapak mau mempertemukan saya dengan anak Bapak? Tanyanya, sedikit tertarik. Lelaki itu menatap Kirana beberapa detik sebelum menjawab. Sekarang juga boleh, katanya. Senyumnya tak luntur, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dibaca. Kirana mengerutkan kening. Ada rasa penasaran yang kini perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia menatap lelaki itu lebih lama, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu sudah berdiri, menepuk-nepuk kostumnya yang berdebu. Ayo, katanya ringan. Langit di luar mulai gelap ketika Kirana melangkah ke dalam rumah kecil itu. Udara di dalam terasa pengap, dengan bau kayu tua dan debu yang menempel di setiap sudutnya. Lampu temaram menggantung di langit-langit, memberikan cahaya samar yang membuat bayangan di dinding tampak bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Masuklah dulu, kata badut itu dengan suara yang masih ramah. Tetapi ada sesuatu yang membuat Kirana merasakan ketidaknyamanan yang samar. Dia berdiri di tengah ruangan, menunggu, sementara lelaki itu melangkah ke sudut rumah. Sebentar, saya panggilkan anak saya, katanya. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Kirana mengangguk meskipun sekarang jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Rumah ini terlalu sepi, terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah kaki lain, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba suara logam beradu terdengar di belakangnya. Kirana menoleh dan mendapati lelaki itu berdiri di dekat pintu, tangannya memegang kunci yang baru saja ia putar. Bapak, suara Kirana goyah. Seketika itu juga, sebuah tangan kasar membekap mulutnya dari belakang. Napasnya tercekat, tubuhnya menegang seketika. Dia berusaha melawan, mencoba menarik napas di sela-sela jemari yang menekan wajahnya. Tetapi kekuatannya tak sebanding dengan lelaki itu. Kirana meronta, tubuhnya bergetar dalam ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba menendang, memukul, menggigit, apa saja yang bisa dilakukan untuk melawan. Tapi genggaman lelaki itu terlalu kuat, membuat tubuhnya nyaris tak berdaya. Lalu, dengan segenap tenaga yang tersisa, dia mengangkat lututnya dan menendang sekuat tenaga. Tendangannya tepat mengenai selangkangan lelaki itu, membuatnya terhuyung mundur sambil mengerang kesakitan. Kirana tahu ini kesempatan satu-satunya. Dengan jantung berdebar, dia merangkak ke arah pintu. Tetapi sebelum sempat mencapai pegangan, sebuah tangan mencengkeram rambutnya dan menariknya dengan kasar ke belakang. Kepalanya menghantam dinding kayu dengan keras. Pandangannya berputar, dunia di sekelilingnya mendadak kabur. Telinganya berdenging, kesadarannya perlahan memudar. Bayangan lelaki itu semakin menjauh, seiring dengan kegelapan yang mulai menyelimuti pikirannya. Lalu semuanya menjadi gelap. Kirana terbangun dalam kegelapan. Kepalanya berdenyut hebat, rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia mengerjap, mencoba memahami di mana dia berada. Lantai kayu tua yang dingin menyentuh pipinya, aroma debu dan kayu lapuk menusuk hidungnya. Tangannya tidak lagi terikat. Dia bergerak perlahan, tubuhnya terasa berat dan ngilu di setiap sendinya. Pakaiannya berantakan dan ada rasa perih yang samar di tubuhnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Dia tak ingin memikirkan kemungkinan buruk, tak ingin membiarkan ketakutan melumpuhkannya. Dengan gemetar, dia merapikan pakaian, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Harus keluar dari sini.
Itu satu-satunya hal yang penting sekarang. Dia merayap ke arah pintu. Terkunci. Jendela tidak ada yang bisa dibuka. Rumah itu terasa seperti perangkap, tempat di mana harapan untuk melarikan diri menguap begitu saja. Jantungnya berpacu lebih cepat ketika langkah kaki terdengar di luar rumah. Dari celah kayu yang sempit, Kirana melihat siluet lelaki itu mendekat, masih mengenakan kostum badut yang kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dia panik, harus sembunyi. Matanya menyapu ruangan, mencari tempat yang cukup aman. Lalu dia melihatnya, sebuah celah kecil di atas lemari tua di sudut ruangan, loteng. Tanpa berpikir panjang, Kirana berjinjit dan menarik tubuhnya naik ke atas lemari. Jemarinya mencengkeram kuat kayu yang kasar, lututnya bergetar saat dia mendorong tubuhnya melewati celah sempit itu. Debu berhamburan saat dia berguling masuk ke loteng yang nyaris tak berpenghuni. Dia menahan napas. Di bawah, suara pintu terbuka. Langkah kaki berat bergema di dalam rumah. Kirana? Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Lelaki itu mengitari rumah, membuka pintu-pintu, menggeledah sudut-sudut ruangan. Dia bahkan membuka lemari tempat Kirana tadi berpijak. Jantung Kirana berdetak begitu kencang hingga dia takut lelaki itu bisa mendengarnya. Dari celah kayu di loteng, dia bisa melihat wajah lelaki itu. Frustrasi, geram, marah. Lelaki itu mengumpat pelan, lalu berlari keluar rumah, tampaknya yakin Kirana telah kabur. Saat suara langkah itu menghilang di kejauhan, Kirana tetap diam beberapa saat, memastikan semuanya benar-benar aman. Lalu, dengan hati-hati, dia merayap turun. Pintu depan dibiarkan terbuka. Kesempatan itu datang seperti angin yang bertiup ke wajahnya. Tanpa menoleh ke belakang, Kirana berlari, terus berlari menjauhi rumah itu. Sekarang, Kirana merasakan apa yang dulu dirasakan ibunya. Rasa takut yang mencekik, rasa jijik yang menggerogoti setiap inci tubuhnya, dan rasa sakit yang tak terlihat, tapi mencabik dari dalam. Badut tua itu, monster itu, telah menculiknya, mengikatnya, merenggut sesuatu darinya yang tak akan pernah bisa ia ambil kembali. Ia menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena luka yang tertinggal. Bekas ikatan di pergelangan tangannya masih berdenyut, merah membekas di kulitnya. Tapi itu bukan yang paling menyakitkan. Yang lebih menyiksa adalah perasaan hancur di dalam dadanya. Kehancuran yang tidak bisa dijahit dengan waktu atau dilupakan dengan air mata. Dulu, ibunya mengalami ini. Sendirian, terjebak dalam ketakutan tanpa bisa lari. Kirana kini memahami betapa pedihnya beban itu. Luka yang ditinggalkan bukan hanya di tubuh, tetapi juga di jiwa. Luka yang mengubah seseorang selamanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia ingin marah, tapi tubuhnya terlalu lemah. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam diam, membiarkan air mata membasahi pipinya, membiarkan malam menjadi satu-satunya saksi atas kepedihan yang baru saja ia tanggung. Namun, di balik air mata itu ada sesuatu yang perlahan menyala. Bukan hanya duka, bukan hanya ketakutan, tapi kebencian. Api kecil yang mulai berkobar dalam dadanya. Api yang menyebut satu nama, satu wajah, satu sosok yang harus membayar semua ini. Senja itu, langit kota Moronajingga perlahan meredup seiring datangnya malam. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan gemerlap lampu jalan, dua sosok kecil melangkah di trotoar, membawa sebungkus kebahagiaan sederhana di tangan mereka. Rina menggenggam erat dua bungkus nasi padang. Aroma bumbu rendang masih terasa hangat menembus plastik pembungkusnya.
Lily berjalan di sampingnya, sesekali melompat kecil melewati retakan trotoar yang menganga. Senyum lelah tergambar di wajah mereka, tapi ada rasa lega setiap kali mereka berhasil membawa pulang makan malam, sesuatu yang tak selalu bisa mereka nikmati setiap hari. Saat mereka tiba di kolong jembatan, langkah Rina seketika terhenti. Mata bulatnya membelalak melihat sosok yang duduk meringkuk di sudut. Tubuhnya gemetar, wajahnya sembab. Kirana. Gadis itu sudah 2 hari menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Mereka sudah mencarinya ke berbagai sudut kota, menanyakan ke sesama anak jalanan, tapi Kirana lenyap begitu saja seperti embun yang menguap di pagi hari. Kini, ia ada di sana. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah, rambutnya kusut tak beraturan. Begitu melihat Rina dan Lily, Kirana langsung bangkit, berlari tanpa ragu, lalu berhamburan ke dalam pelukan mereka. Ia menangis. Tangis yang bukan sekadar sedih. Tangis yang penuh luka, penuh ketakutan, penuh keputusasaan yang menyesakkan dada. Rina membeku sejenak, lalu dengan gerakan lembut, ia membalas pelukan Kirana, mengusap punggungnya yang gemetar. Lily berdiri di samping mereka, bingung. Matanya beralih dari wajah Kirana yang berlinang air mata ke Rina yang berusaha menenangkannya. Tak ada yang bertanya, tak ada yang memaksa Kirana untuk segera bicara. Mereka hanya diam, membiarkan gadis itu menangis sepuasnya, membiarkan ia melepaskan semua beban yang seolah hendak menghancurkan dirinya dari dalam. Tangisan itu perlahan mereda. Isaknya mulai berkurang, meskipun sesekali tubuhnya masih terguncang. Lily dengan canggung menyodorkan sebotol air minum yang selalu mereka simpan di sudut kardus, dan Kirana menerimanya dengan tangan bergetar. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, Kirana mulai bercerita tentang badut tua itu, tentang malam yang mencekam itu, tentang jeritan yang ketawa ada yang mendengar, tentang ketakutan yang mencengkeramnya hingga ia nyaris kehilangan akal sehat. Ia berbicara di antara isakan, suaranya patah-patah, setiap kata seperti pisau yang menusuk dadanya sendiri. Rina dan Lily mendengarkan dengan mata membelalak. Tangan mereka mengepal, napas mereka tertahan di tenggorokan. Saat Kirana selesai, keheningan menyelimuti mereka. Malam telah turun sepenuhnya. Gemerlap lampu kota berpendar di kejauhan. Sementara di bawah kolong jembatan itu, 3 anak perempuan duduk dalam diam. 2 di antaranya dengan amarah membara di dada mereka. 1 dengan luka yang masih menganga dalam. Dan di dalam keheningan itu, hanya satu hal yang pasti. Mereka tidak akan tinggal diam. Amarah bergejolak di dada Rina. Nafasnya naik turun, matanya menatap Kirana dengan sorot tajam penuh dendam. Ia tahu persis siapa badut tua itu. Sosok yang sering mereka lihat di perempatan jalan, menari di antara deru kendaraan, menyunggingkan senyum palsu di balik riasan wajahnya. Tapi kini, Rina melihatnya dalam wujud yang berbeda. Bukan sekadar badut yang mencari recehan, melainkan monster. Tangannya mengepal, tapi sejenak ia menahan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan api yang membakar dadanya. "Kamu sudah makan?" tanyanya, suaranya lebih lembut dari amarah yang berkecamuk di dalam dirinya. Kirana menggeleng pelan. "Belum," jawabnya lirih. Rina bangkit, meraih bungkusan nasi padang yang tadi ia bawa. "Ayo kita makan dulu," katanya tegas. "Setelah itu, kita beri pelajaran badut itu." Kirana menatapnya ragu, tapi Rina hanya menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat agar ia tak perlu berpikir terlalu banyak.
Lily sudah membuka bungkusan nasi mereka, membagi lauk dengan tangan kecilnya. Malam itu, mereka makan dalam diam. Tidak ada canda tawa seperti biasanya. Hanya suara tangan yang meremas nasi padang beralaskan daun dan pikiran mereka yang melayang ke rencana yang belum sepenuhnya mereka susun. Setelah makan, Rina bangkit lebih dulu. "Ayo," katanya. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalanan kota yang mulai sepi, menuju tempat di mana mereka biasa bertemu Rudi dan Bowo. Di sebuah geng sempit di belakang pasar, mereka menemukan kedua anak laki-laki itu sedang duduk di atas trotoar, berbagi sebungkus roti yang sudah hampir habis. Begitu melihat Rina, Kirana, dan Lily datang dengan wajah serius, Rudi langsung mengangkat alis. "Ada apa?" tanyanya. Rina tidak banyak bicara. Dengan suara rendah dan nada penuh ketegasan, ia menceritakan apa yang telah dialami Kirana. Begitu mendengar namanya, Rudi dan Bowo langsung saling pandang. Mereka mengenal badut itu. Mereka sering melihatnya, seperti hantu yang berkeliaran di perempatan, menari di antara lalu lintas. "Kurang ajar," desis Rudi, tinjunya mengepal. "Jadi, dia memang bukan orang baik. Kita harus lakukan sesuatu," tambah Bowo, matanya menyala. Rudi mengangguk mantap, lalu berdiri. "Aku tahu siapa yang bisa bantu kita." Tak butuh waktu lama, mereka berdua memanggil 3 orang kawan mereka yang lain, Dika, Jono, dan Reza. Mereka adalah anak-anak jalanan seperti mereka, yang terbiasa bertahan di tengah kerasnya hidup, yang paham bahwa di dunia ini, keadilan harus mereka tegakkan sendiri. Di bawah lampu jalan yang redup, mereka berlima berkumpul, membentuk lingkaran kecil, merancang sesuatu yang lebih besar dari sekadar perlawanan. "Ini bukan soal membalas dendam," kata Rina. Suaranya mantap. "Ini tentang bagaimana kita bertahan di jalanan. Kalau kita membiarkan dia terus begini, bisa jadi besok ada Kirana-Kirana lain yang jadi korban." Semua mengangguk. Tidak ada yang ragu. Tidak ada yang mundur. Kirana, yang sejak tadi hanya mendengarkan, merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Ia sangat terharu. Ia mungkin bukan siapa-siapa di dunia ini, tapi di sini, di antara anak-anak yang juga terluka oleh hidup, ia tidak sendirian. Mereka adalah keluarganya. Dan malam ini, mereka akan membuktikan bahwa mereka bukan sekadar anak jalanan yang bisa diinjak. 8 anak jalanan itu menyusun rencana dengan hati-hati, berbisik di bawah bayang-bayang malam yang kian pekat. Mereka bukan sekadar anak-anak yang berkeliaran tanpa tujuan. Mereka adalah anak-anak yang telah kehilangan perlindungan, yang dipaksa bertahan di dunia yang tidak pernah ramah bagi mereka. Tidak ada orang tua yang bisa mereka datangi untuk mengadu. Tidak ada tangan lembut yang siap menenangkan saat mereka terluka. Hidup telah mengajarkan satu hal. Jika mereka tidak bisa menjaga diri sendiri, maka tidak ada yang akan melakukannya untuk mereka. Dengan Kirana sebagai penunjuk jalan, mereka melangkah menuju rumah tua tempat badut itu tinggal. Bangunan itu berdiri sunyi di ujung jalan yang sepi. Temaram cahaya dari dalam rumahnya berpendar lemah di balik jendela kayu yang berdebu. Rudi mengendap-endap lebih dulu, mendekat dengan hati-hati. Dari celah kusen yang renggang, ia mengintip ke dalam. Di dalam ruangan yang remang, badut tua itu duduk bersandar di kursinya, menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok yang mengepul di antara jarinya. Wajahnya terlihat santai, tanpa sedikit pun rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Melihat itu, amarah Rudi makin mendidih.
Ia memberi isyarat kepada yang lain. Ini saatnya. Bowo maju lebih dulu. Dengan kayu di tangannya, ia mengetuk pintu rumah perlahan, lalu makin keras. Bunyi kayu beradu dengan pintu tua bergema di tengah kesunyian. Di dalam, badut itu bergerak, mengangkat kepalanya dengan dahi berkerut. Ia menoleh ke arah pintu, mendengarkan. Tok, 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 hening, tok, tok, tok. Suara itu terus terdengar. Seolah ada sesuatu yang menunggunya di luar sana. Badut tua itu menggeram. Dengan gerakan malas, ia bangkit, meletakkan kopinya di atas meja, lalu berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, plak! Sebuah pukulan keras mendarat di tubuhnya. Rina, dengan tenaga yang ia kumpulkan dari seluruh amarahnya, menghantam badut itu dengan kayu yang telah ia genggam sejak tadi. Badut itu terhuyung, nyaris jatuh, tapi sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi. Pukulan bertubi-tubi mulai mendarat di tubuhnya. Kedelapan anak itu menyerang bersama. Tinju, tendangan, pukulan kayu, semua mereka berikan tanpa ragu, tanpa ampun. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pelajaran. Pelajaran bagi monster yang telah menghancurkan Kirana. Pelajaran bagi siapa saja yang berani menyakiti mereka di jalanan. Badut itu mengerang, berusaha melindungi dirinya. Tapi mereka tidak membiarkannya. Ia mencoba merangkak menjauh. Tapi Rudy menendang perutnya hingga ia jatuh lagi ke tanah. Lily melemparkan batu kecil yang mengenai bahunya, sementara Bowo menarik kerah bajunya dengan kasar. Apa kau pikir kami tidak akan melawan? Suara Rina terdengar penuh amarah. Badut itu merintih, mencoba berbicara. Tapi Kirana sudah lebih dulu berdiri di hadapannya. Mata gadis itu tidak lagi penuh ketakutan. Tidak ada air mata, yang ada hanya kebencian yang telah membara. Kau kira aku akan diam saja? Suara Kirana bergetar, bukan karena takut, tapi karena kekuatan yang akhirnya ia temukan di dalam dirinya sendiri. Badut itu membuka mulutnya, mencoba memohon. Tapi Kirana sudah lebih dulu melayangkan kakinya. Sebuah tendangan keras tepat mengenai wajah badut itu. Darah mengalir dari bibirnya. Dan malam itu, di bawah langit kota yang tak peduli, seorang monster akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi korban. Setelah badut tua itu terkapar di tanah, tak lagi sanggup berdiri, kedelapan anak jalanan itu saling berpandangan. Dada mereka masih naik turun, amarah masih mengalir deras dalam darah mereka. Tapi ada kelegaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka telah memberi pelajaran. Mereka telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar anak-anak yang bisa diinjak begitu saja. Tanpa sepatah kata lagi, mereka berbalik, melangkah pergi meninggalkan sosok itu dalam kegelapan malam. Badut tua itu terbatuk pelan, tubuhnya terasa remuk, napasnya pendek-pendek. Sakit menjalar di setiap inci tubuhnya, tapi bukan itu yang membuatnya benar-benar terhuyung dalam ketakutan. Ia sadar, ia telah menyentuh seseorang yang seharusnya tak ia sentuh. Ia telah melukai seorang anak jalanan, dan kini akibatnya kembali padanya. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Pikirannya melayang jauh. Tempat ini bukan lagi wilayahnya. Anak-anak itu telah menegaskan batas mereka. Mereka bisa saja kembali, kali ini dengan jumlah yang lebih banyak, dengan kemarahan yang lebih besar. Ia tidak bisa lagi tinggal di sini. Ia harus pergi. Sejauh mungkin, sebelum semuanya terlambat. Pria parubaya itu duduk dalam diam, menahan nyeri yang menusuk di sekujur tubuhnya. Napasnya masih tersengal,
Sisa-sisa rasa sakit berdenyut di setiap persendian. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang jauh lebih menekan dadanya. Ketakutan. Tangannya gemetar saat ia mulai mengemasi perlengkapan badutnya. Wig warna-warni yang sudah kusut, hidung merah yang pecah di salah satu sisinya, kostum lusuh yang kini penuh noda tanah dan debu. Semua itu dulu adalah topengnya, penyamaran yang membuatnya tampak seperti seseorang yang tak berbahaya. Tapi malam ini, penyamaran itu tak lagi berguna. Malam itu juga, ia bergerak. Langkahnya tersok-sok, tertatih di antara ganggang sempit yang semakin gelap. Badannya terasa remuk, setiap gerakan adalah siksaan. Tapi, ia tidak punya pilihan. Ia harus pergi, menjauh sejauh mungkin dari tempat ini. Sebab kini, ia bukan lagi bayangan yang bisa bersembunyi di sudut kota. Ia telah menjadi buruan. Pagi perlahan menyelinap di antara celah kolong jembatan, menggantikan malam yang telah berlalu. Sisa-sisa embun masih melekat di kardus, tempat Kirana berbaring. Ia membuka mata, menatap langit yang mulai terang, tapi kekosongan masih menyelimuti hatinya. Rasa perih itu masih ada. Luka itu belum hilang. Namun setidaknya sedikit terobati oleh pukulan dan tendangan yang telah ia layangkan semalam. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara pagi memenuhi paru-parunya. Perlahan, ia duduk, menatap sekeliling. Di sampingnya, Rina dan Lily masih terlelap. Tubuh mereka meringkuk di balik kain tipis yang nyaris tak cukup untuk menghalau dingin. Kirana menatap tangannya sendiri. Dulu, tangan ini terbiasa menulis rapi di buku sekolah, mengerjakan soal-soal dengan tenang, mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan guru. Dulu, ia adalah anak yang selalu tersenyum lembut kepada teman-temannya, yang selalu dipuji karena kepintarannya, yang memiliki masa depan yang seolah sudah tergambar jelas di depan mata. Tapi kini, semua itu telah berubah. Sekarang, ia adalah anak jalanan. Seorang gadis kecil yang harus siap mempertahankan dirinya di tengah kerasnya kehidupan ibu kota. Tidak ada lagi bangku sekolah, tidak ada lagi guru yang akan memujinya karena jawaban-jawabannya yang tepat. Yang ada hanyalah jalanan yang kejam. Kirana menggeleng pelan. Ia tidak ingin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hari ini, ia harus kembali mengamen. Ia harus melanjutkan hidup. Dengan sigap, ia merapikan diri seadanya. Tak lama, Rina dan Lily ikut terbangun. Mereka bertiga bersiap, mengambil ukulele kecil yang sudah mulai usang, lalu melangkah keluar, menyusuri jalanan yang mulai ramai. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana jika badut tua itu kembali? Bagaimana jika ia muncul di salah satu perempatan yang mereka lewati? Langkah Kirana sedikit ragu. Dadanya terasa berdebar lebih cepat dari biasanya. Tapi saat ia menoleh ke samping, melihat Rina dan Lily berjalan di sisinya, hatinya sedikit lebih tenang. Hari ini, ia tidak sendiri. Hari ini, ia akan mengamen bersama mereka. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, ia tidak melihat badut tua itu di tempatnya biasa mangkal. Ia lenyap, seperti bayangan yang menghilang bersama malam. Namun, Kirana tahu, bayangan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Sore itu, langit ibu kota berwarna jingga keemasan, menyisakan hangat terakhir sebelum malam mengambil alih. Kirana, Rina, dan Lily melangkah riang di antara trotoar yang mulai lenggang, membawa kantong plastik berisi makanan lebih banyak dari biasanya. Hari ini,
hasil mengamen mereka lumayan. Tidak hanya 3 bungkus nasi padang seperti biasa, tapi juga minuman kaleng dingin yang masih berembun, makanan ringan yang jarang sekali mereka nikmati. Malam ini, mereka merayakan sesuatu. Bukan pesta besar dengan kembang api atau musik yang meriah, tapi perayaan kecil atas sesuatu yang lebih bermakna, kepergian badut tua dari wilayah mereka. Ia telah pergi. Untuk saat ini, mereka bisa duduk di bawah kolong jembatan tanpa dihantui ketakutan, tanpa rasa was-was setiap kali langkah kaki asing mendekat. Kirana menghela napas pelan. Malam ini, ia akan tidur dengan lebih tenang. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya ada sedikit kelegaan. Di bawah cahaya redup lampu jalan, mereka bertiga duduk melingkar, membuka makanan dengan semangat. Tawa kecil mulai terdengar, menggantikan isak yang kemarin memenuhi tempat ini. Hidup tetaplah keras, jalanan tetaplah kejam. Tapi malam ini, mereka memiliki satu sama lain. Dan di dunia seperti ini, persahabatan adalah harta yang paling berharga. Sahabat kisah kehidupan, bagaimana kelanjutan kisah Kirana? Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di channel Kisah Kehidupan. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman serta keluarga yang membutuhkan inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah kehidupan, karena setiap cerita layak untuk diceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.